Ya, halo, selamat sore sahabat Sabda semua. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam IG Live Kenal Ilsa edisi 20 Juni 2022. Ya, kali ini saya tidak akan sendirian. Saya pasti akan bersama-sama dengan teman saya, sudah pasti ya, karena saya tidak suka sendiri dan saya tidak bisa sendiri. Oke, ya baik, sambil nanti kita menunggu teman saya akan bergabung. Ini ada salah satu staf Sabda yang sudah cukup dikenal oleh sahabat Sabda. Kita akan kenal lebih dalam tentang satu divisi di Yayasan Lembaga Sabda, divisi yang cukup atau divisi yang paling sibuk nih ya untuk bertemu dengan para sahabat Sabda sekalian. Harap dengan mengikuti Kenal Ilsa pada sore hari ini semua dapat lebih mengenal Ilsa lagi. Halo Roma, sudah bergabung? Halo Bu. Ya, harap nanti rekan-rekan sahabat MLC dan juga sahabat Sabda bisa ikut ya acara ini sampai akhir supaya tahu nih bagaimana nih di balik layar Sabda Live, di balik layar Sabda MLC nih Roma membuka rahasianya hari ini. Oke Roma, kita berdoa dulu ya karena waktunya cuma singkat aja. Silakan Roma bisa buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapak untuk sore hari ini suatu kesempatan yang sangat baik bagi kami semua kembali boleh bersama-sama bertemu dalam IG Live Kenal Ilsa, dan kali ini kami boleh sharing sedikit Tuhan tentang pelayanan kami khususnya dari divisi Sabda Live. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, bahkan teman-teman sahabat Sabda yang hadir sore ini juga Tuhan boleh bimbing supaya boleh mengerti bagaimana pelayanan di Sabda ini. Berkati supaya kami semua boleh memperoleh berkat dan terus boleh mendukung satu dengan yang lain khususnya untuk pelayanan Sabda ke depan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Roma. Sekali lagi ya, kami berdua mengucapkan selamat bergabung untuk sahabat Sabda maupun sahabat MLC dalam program Kenal Ilsa. Saat ini kita akan secara khusus membahas tentang divisi Sabda Live. Oke, baik nih Rom ya. Seperti yang sudah dikatakan brosur, hari ini kita mau kenalan dengan divisi Sabda Live. Dan memang sejak pandemi kegiatan-kegiatan live streaming itu menjamur sekali karena memang tidak memungkinkan untuk diadakannya acara-acara onsite. Nah, di Sabda sendiri kegiatan live ini juga dilakukan ya, dijalankan secara intens ya, apalagi sejak 2 tahun belakangan ini ya. Itu ditangani oleh divisi Sabda Live. Nah, divisi Sabda Live ini di koordinatornya saat ini adalah saudari Roma ya. Nah, ini merupakan, kalau tadi saya sudah katakan ya, ini merupakan divisi yang paling sibuk. Bukan berarti divisi lain nggak sibuk ya, maksudnya ini sibuk untuk menangani urusan-urusan kita direct ya, bisa engage langsung dengan pengguna ya, karena memang sudah 2 tahun ini banyak sekali kegiatan streaming yang diselenggarakan oleh Sabda. Nah, hari ini kita akan kulik nih, gimana sih divisi Sabda Live ini mengatur semua urusan live di Sabda ya, nanti akan langsung diperkenalkan oleh Roma. Oh iya, sahabat Sabda sekalian, saya juga ingin menginformasikan bahwa Kenal Ilsa divisi Sabda Live kali ini sekaligus juga membawa kita ya masuk untuk mengenal divisi-divisi Yayasan Lembaga Sabda yang ada dalam bidang engagement ya. Kalau dalam 3 Kenal Ilsa yang lalu kita sudah bicarakan untuk divisi-divisi Sabda di bidang produksi, yaitu ITS, Sabda Media dan Konten. Nah, kali ini kita mulai masuk 4 divisi berikutnya yang akan dimulai oleh divisi Sabda Live. Saya akan langsung saja ya. Hey Roma. Ya. Jadi sebenarnya nih saat ini Live Kenal Ilsa ini kita sedang adakan juga, ini salah satu programnya Sabda Live ya sebenarnya. Jadi salah satu contoh program untuk Sabda Live. Nah, coba deh kamu kenalkan kepada sahabat Sabda apa sih divisi Sabda Live itu? Ya, teman-teman sahabat Sabda yang ngikutin sore ini, Sabda Live itu udah jelas sebenarnya dari namanya Sabda di sebelah sore gitu. Jadi ini satu divisi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda gitu untuk bertanggung jawab dalam program-program live dalam bentuk pelayanan. Programnya itu ada Ministry Learning Center, ada Digital Engagement, ada Roadshow, IG Live, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu satu sebenarnya, untuk kita punya kesempatan gitu berinteraksi langsung dengan seluruh sahabat Sabda dalam berbagai program kegiatan dan beragam platform digital yang ada yang kita gunakan saat ini yang sedang tren dan yang sedang potensial lah kita gunakan seperti IG, Zoom, YouTube, Google, dan lain-lain gitu. Oke, sih, baik. Jadi semua tujuannya adalah kita bisa punya relasi karena memang segala sesuatu yang sudah dihasilkan dari Sabda kalau tidak sampai kepada pengguna ya, itu kita bilang belum selesai atau belum berhasil ya Rom ya. Jadi salah satu program Sabda Live untuk menyampaikan apa yang sudah Sabda miliki ya kepada sahabat Sabda sekalian. Ini divisi Sabda Live ini baru Kak Roma atau gimana nih ceritanya, sejarahnya dari divisi Sabda Live ini sendiri? Nah, kalau divisi Sabda Live sendiri itu muncul ke pertama kali itu melalui platform Zoom, itu tahun 2020 di bulan Mei. Ketika itu pertama kali kita menghadapi semua pandemi ya, namanya COVID-19 masuk ke Indonesia gitu. Nah, di situ kita lihat kan banyak orang-orang yang WFH, ada juga yang tidak keluar rumah. Jadi
kesempatan yang baik itu akhirnya kita buka untuk menyapa seluruh sahabat Sabda dengan lebih baik secara langsung untuk menyajikan beragam pelayanan itu tadi yang dapat dipakai bagi mereka dan juga diterapkan bagi pelayanan mereka. Nah, sebelumnya kegiatan ini dilakukan melalui diskusi online Bu Evi. Tetapi sejak tahun 2020, khususnya bulan Mei ini, Sabda Live sendiri terus mengadakan kegiatan live dengan beragam program itu tadi dan juga jalur-jalur live selain Zoom. Jadi berkembang terus teknologinya. Oke, tadi kamu bilang ya, sebelumnya diadakan lewat diskusi-diskusi online gitu ya, lewat Facebook ya, dan sebenarnya ya, sejak tahun 1998 ya Rom ya, bibit-bibit dari Sabda Live ini sudah muncul, yaitu ketika kita mengadakan program pendidikan elektronik studi teologi untuk awam gitu ya. Tapi seiring perkembangan, tadi seperti yang sudah Roma sampaikan, dan teknologi terus berkembang juga, kita masuk pada tahun 2020, kita buka dengan Sabda Ministry Learning Center, lalu juga dengan program Sabda Live. Ya, jadi cukup panjang juga perjalanannya untuk kita sampai kepada Sabda Live saat ini ya. Ya, jadi menarik nih ya. Nah, kalau dulu diskusi-diskusi online, nah kalau sekarang apa aja nih kegiatan divisi Sabda Live yang udah pernah dilakukan sampai dengan saat ini, Rom? Nah, kalau dulu itu kan seperti Bu Evi bilang ya, dulu kelas-kelas online itu kita adakan melalui Milit, melalui media chat Facebook, itu dulu kan yang namanya program PESTA, itu pendidikan elektronik studi teologi awam, kalau teman-teman pernah mengikuti. Ini sistem pembelajaran yang sudah kami lakukan sebenarnya sejak 90 tahun 98, dan sekarang semuanya sudah melebur dan punya wajah baru yang lebih fresh di dalam MLC. Jadi bukan orang awam aja yang bisa ikut Bu, tapi seluruh masyarakat Kristen bisa mengikutinya. Dan programnya selain kelas-kelas online yang saat ini sudah lebih dari 630 orang peserta yang mengikuti, dan dari tahun 2020 juga sudah ada 17 kelas serta 5 bedah kitab, kami juga mengadakan seminar-seminar dan training-training melalui Zoom dan juga YouTube. Dan seri-seri yang sudah berlangsung dari 2020 itu ada banyak sekali Bu Evi. Nanti kalau masuk ke Sabda Live kita bisa temukan ada seri Bible Talk, ada Vision Talk, ada seri teknologi. Bahkan di tahun ini juga ada, kita sebut sebagai tahunnya Go, Go Sabda, ada seri Go God, ada Go Pray, dan banyak lagi gitu. Oke, iya ya. Jadi yang paling terbaru Bu Evi, yang paling terbaru di tahun 2022 ini, ya Salam Sabda juga menjajaki live dengan jalur yang baru, yaitu Instagram Live yang hari ini kita bersama-sama dalam acara Kenal Desa. Dan ada juga Sabda Unboxing yang berlangsung setiap Kamis. Dan yang paling disukai sahabat Sabda adalah PA melalui Instagram Live yang dilakukan juga setiap Senin. PA melalui seri Alkitab, kita PA melalui pasal-pasal yang terkenal. Jadi banyak kegiatannya. Wow, ya. Iya ya, sejak tahun 2020 sudah ada lebih dari 100 seminar training kelas yang sudah kita selenggarakan ya Roma ya. Lebih Bu. Iya, bersyukur ya untuk itu ya. Yang pasti memang seperti yang sudah kita informasikan ya dalam dasar-dasar pelayanan Sabda dulu ya. Kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Sabda Live ini berfokus kepada visi Sabda, yaitu IT for God dengan 3 inti pelayanan ya Roma ya. Alkitab, teknologi, dan kekristenan. Ya, oleh karena itu Sabda Live kita adakan juga untuk kita bisa membagikan ya visi ini kepada para sahabat Sabda lewat kegiatan-kegiatan. Wow, kegiatannya banyak juga ya. Dalam 1 bulan kira-kira ada berapa kegiatan live nih Rom? Nah, dalam 1 minggu biasanya kita ada minimal 3 live loh Bu. Ini aja hari ini kan ada 2 nih. Besok ada 2 gitu. Jadi kalau Januari sampai Maret kemarin saya lihat ada lebih dari 12 live 1 bulan. Nah, tapi itu jarang. Contohnya aja di bulan ini ada 21 kali live kita langsungkan yang di berbagai platform itu tadi ya. Jadi lebih dari 20 yang kita selenggarakan dalam 1 bulan. Nah, itu banyak kan. Luar biasa ya. Baik Roma, tadi kan kamu bilang bulan ini aja ada 21 live yang kita selenggarakan ya. Nah, gimana tuh mengatur semuanya agar bisa terselenggarakan dengan baik? Kamu yang kerjain sendiri semua, Rom? Tentu saja tidak. Iya. Meskipun kita langsungkan live-nya Sabda dalam sebulan sampai 21 kali, tapi itu bukan asal-asal gitu atau sembarangan kita lakukan program itu. Kita pastinya sudah atur dulu dengan strategi yang baik, dengan perencanaan yang cermat juga Bu. Dan kita juga khususnya melihat kebutuhan tubuh Kristus yang paling penting sebelum menetapkan satu program kegiatan live. Jadi pengaturan SDM-nya juga sangat perlu di sini, harus di-manage dengan baik.
Dan supaya termanage dengan baik, saya nggak lakukan sendiri, saya nggak bisa mengurusnya sendiri, saya butuh rekan-rekan juga, dan pastinya ada teman-teman juga yang terus menolong khususnya di divisi Sabda Live ini. Nah, apakah kita mau perkenalan dengan mereka? Nah, gimana nih Sobat Sabda, Sahabat MLC, perlu nggak kenalan sama rekan-rekan di balik layar selain Roma? Ya, pasti perlu ya, kita mau kenalan lebih lanjut siapa aja yang mengurus ya kegiatan Sabda Live. Silahkan Rom. Oke, kita akan kenalan lebih dekat dengan teman-teman yang mengurus kegiatan Sabda Live. Nah, ya, kita akan langsung masuk kepada, ya ini kita pakai surprise nih ya, makanya layarnya dimatiin. Nah, ini dia, siapa yang sudah kenal dengan wajah ini? Halo, shalom, Dewi. Ya. Teman dan sahabat Sabda, ya ini ya, perkenalkan, saya Bima, saya salah satu dari staff dari divisi Live. Nah, saat ini saya memang ini ya, membantu beberapa pekerjaan atau beberapa pelayanan yang dikerjakan di divisi Live. Salah satunya yang sedang saya kerjakan saat ini, mungkin saya bisa perlihatkan ya, Bu Evi ya. Silahkan. Nah, ini loh, sudah terpapar. Ya, ini salah satunya. Saat ini saya mengerjakan ini, Bu Evi, rangkuman. Kebetulan minggu kemarin kan ada kelas PBB dan sebagai moderator, tugasnya selain memoderasi juga merangkum diskusi dari kelas PBB kemarin. Nah, ini demikian. Jadi harus dikolektif. Ya, ini Bu Evi juga salah satunya ya. Dari moderatornya. Ya, ini salah satunya itu yaitu kami mengkoleksi semua datanya, lalu kita rangkum, lalu nanti dibagikan pada peserta. Jika ada peserta, dimohon bersabar, nanti akan kami bagikan di kelas. Lalu selain itu, selain merangkum dan moderasi kelas, saya juga bertugas untuk cek atau memastikan sertifikat itu sudah baik atau sudah tidak ada kesalahan lah sertifikat dari peserta yang mengikuti kelas. Lalu juga tugas saya yang ada di sini membantu dalam produksi konten-konten MLC. Jadi konten-konten dari MLC saya yang diberi tanggung jawab untuk memproduksinya, juga membantu dan memastikan brosur dari event-event dari Sabda Live ini sudah tersebar dengan baik. Selain itu ya kegiatan lainnya pasti membantu persiapan dari kelas-kelas MLC. Jadi begitu Mbak Evi yang bisa saya sedikit saya perkenalan dari tugas saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bima. Selamat melanjutkan aktivitasnya merangkum. Oke, ya, saya akan serahkan rekan lainnya ya. Ya, penasaran nanti akan melihat sendiri ya. Oke. Halo, selamat sore. Kira-kira ini siapa namanya? Halo. Siapa yang belum kenal? Perkenalkan saya Mei. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Ya, di divisi Sabda Live saya membantu untuk tugas-tugas admin Sabda Live, juga admin di kelas. Di antaranya itu mempersiapkan data-data yang diperlukan ketika akan memulai kelas, juga memposting beberapa file-file untuk dibutuhkan dalam situs live ataupun situs berita, dan kelas-kelasnya juga banyak sekali pekerjaan Bu Evi. Ya, di antaranya ini yang sedang saya kerjakan. Apa itu Mei? Ya, persiapan sertifikat kelas PBB Mbak Evi. Oh iya, besok akan diumumkan ya siapa yang lulus? Ya, ada pengumuman kelulusan dan sertifikat ini akan dikirimkan pada minggu depan. Di hadapan sudah lancar dengan baik ya. Ya, oke. Terima kasih Mei. Semangat. Sama-sama. Ada lagi nih. Jadi saya mau kenalin teman saya juga yang bantu di kelas. Ada Rode, bentar. Iya. Ya, jadi di balik layar Sabda Live ya, ada banyak proses ya, sahabat Sabda sekalian. Silahkan. Ini rekan kita nih, siapa ini? Nona yang satu ini? Nama saya Rode, ya sama dengan Mbak Mei, saya itu bantu untuk bidang admin. Tapi saya bukan admin secara keseluruhan, lebih tepatnya ketika ada kelas atau ada beda kitab, saya bantu dalam proses admin. Dalam kelas itu biasanya kita mendata-datakan yang baik itu. Nah, dari situ nanti ketika kelas langsung kita akan periksa semua apakah dia begitu aktif di dalam kelas, presensinya, bagaimana perkenalannya, sampai kepada apakah dia selesai semuanya, sampai kepada evaluasi kelasnya. Begitu, Mbak Evi. Halo Roma.
Halo teman-teman. Halo. Tadi sudah diperkenalkan beberapa rekan dari balik layar dan ya Roma ya, kita memang tidak bisa bekerja sendiri dan masih ada yang akan kamu perkenalkan, Rom? Iya, tadi saya sudah perkenalkan Ibu Yulia, cuma tadi ternyata suaranya nggak kedengeran. Oke. Nah, ini apakah kita akan invite untuk Ibu Yulia, karena Ibu Yulia juga yang sangat banyak menolong di dalam terlaksananya kegiatan Sabda Live ini. Oke, iya. Yang kamu tadi bilang ada dua kan ya? Yang satu Ibu Yulia, yang satu masih ada lagi ya. Ibu Yulia nanti coba kita Iya. akan sedang lagi. Yang satu dulu kamu boleh perkenalkan. Satu dulu ada di depan layar saya ini, Bu. Namanya Ibu Evi. Karena Ibu Oke, Evi juga ya. terlibat banyak dalam moderasi berkelas, dalam sistem kuisi, dan juga bahan-bahan divisi lain. Nah, silakan, Bu. Iya, oke ya. Jadi memang saya juga membantu di divisi Sabda Live, yaitu salah satunya juga menjadi moderator kelas-kelas online yang diadakan, lalu juga menolong juga terkadang menjadi salah satu narasumber dari program-program seminar atau trainingnya Sabda Live gitu ya. Oke, dan bersyukur karena memang program-program ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan tadi seperti yang sudah Roma sampaikan bahwa memang tugas-tugas yang kita kerjakan di sini kita bagi-bagi gitu ya. Ada yang langsung di kelas, ada yang bekerja di balik layar, semua bisa dikerjakan bersama-sama. Ya Roma, Roma ini tadi ada beberapa pertanyaan juga yang sudah disampaikan oleh rekan ya di dalam tadi live sebelumnya dari Pak Derohman. Pak Derohman bertanya, apakah semua acara di Sabda Live itu sudah di YouTube kan? Sehingga kalau ada yang mereka tidak bisa ikut live itu ya, mereka masih bisa mengikutinya. Silahkan Rom. Nah, kalau acara-acara Sabda Live khususnya untuk training, untuk seminar, dan untuk pembukaan kelas-kelas online, semua itu sudah ada tipnya di YouTube, Pak. Jadi Bapak bisa nanti melihat, pergi ke YouTube Sabda Alkitab, tentu saja di-subscribe dulu, terus nanti aktifkan juga notifikasi supaya dapat pemberitahuan setiap kali ada live, pasti akan dimasukkan YouTube Sabda Alkitab. Nah, kalau untuk IG Live sendiri ini juga sedang kita susun juga karena akan juga semua akan dimasukkan ke video-videonya ke dalam YouTube Sabda Alkitab. Selain itu juga pasti tersedia di situs Sabda Live, live.sabda.org. Oke, iya. Ya, jadi bisa dipastikan ya, kita akan usahakan itu bisa masuk ke YouTube Sabda Alkitab. Terima kasih Roma. Lalu ada juga nih pertanyaan dari Kak Ocha gitu ya, sahabat MLC paling setia juga nih. Halo Kak Ocha. Bagaimana cara teman-teman divisi live menentukan topik-topik yang akan ditampilkan? Gimana nih, Rom? Oh iya, pastinya kalau untuk menampilkan topik-topik khususnya untuk live Juni, Juli itu, kita itu sudah punya tema besar dulu, Kak. Jadi tema besar kita 1 tahun ini apa? Umpamanya tahun ini kita punya tema itu digital habit. Dan per kuartal itu juga sudah ada pembagiannya. Nah, dari situ nanti kita lihat kebutuhannya terkait juga dengan tema, tapi nggak selalu terfokus dan harus terpatok gitu. Kita juga melihat kebutuhan itu tadi yang saya katakan di tadi ya, yang sebelum jaringan putus tadi ya. Jadi kita juga melihat kebutuhan dari tubuh Kristus. Khususnya untuk kelas-kelas online nggak selalu terpaku sama tema, karena kita juga melihat ya kan nggak mungkin semuanya bukan hebat kita akan buka semua budak kita, nggak, kita juga buka kelas-kelas matematika atau kelas-kelas doktrina seperti itu. Oke, terima kasih Roma penjelasannya. Ya tadi sehubungan dengan topik-topik ya kita usahakan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan gereja juga ya, supaya dapat memperlengkapi dalam pelayanan. Saat ini lagi sibuk kegiatan live apa aja nih Rom? Wah, terima kasih Bu. Ya, saat ini kita sedang persiapan. Tadi teman-teman yang sering ikut MLC pasti udah tahu jadwalnya mungkin. Kita persiapan untuk bedah surat Filipi yang akan berlangsung lusa, dan juga ada persiapan KBBS karena juga akan berlangsung besok, dan banyak lagi ada persiapan untuk Sabda Live Go Pray akan berlangsung Jumat. Terus ada Alkitab malam ini, nanti teman-teman datang ya malam ini jam 7:30 waktu Indonesia Barat, dan juga sedang persiapan Bu untuk mengatur rencana atau planning dari divisi Sabda Live ini untuk kuartal ketiga ini di semester 2. Jadi kita persiapan rencana Juli sampai September. Iya, semangat terus ya. Ya, tadi kita sudah dengar ya ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan gitu ya. Apa nih sih yang paling menarik dan berkesan dalam divisi live Ramadan? Mungkin nanti bisa di-sharingkan juga ya, bagaimana sahabat Sabda merespons ya mengenai kegiatan-kegiatan live gitu ya. Mungkin bisa sharing 1 atau 2 testimoni dari mereka. Silakan Rom. Ya, oke. Kalau untuk
apa ya, testimoni dari saya sendiri atau kesan yang saya lihat ketika berlangsung di Sabda Live ini punya relasi, jadi punya kenalan lebih banyak, punya sahabat-sahabat baru dari berbagai wilayah, dari berbagai tempat yang sebenarnya nggak pernah ketemu gitu, hanya ketemunya melalui platform digital yang ada. Tetapi kita punya kedekatan gitu, meskipun belum pernah bertemu langsung, tapi kita punya kedekatan karena kita bertemu dalam kelas MLC, terus juga mereka juga punya kesan yang baik terhadap kelas-kelas yang dilakukan atau seminar yang dilakukan gitu. Jadi sangat berkesan di bagian itu sih menurut saya. Belum lagi ketika kita menggunakan sistem baru untuk kelas online, ada di pagi dan juga malam gitu. Jadi ini butuh effort banyak, khususnya bagi kita yang fasilitator untuk kelas-kelas malam gitu. Tapi tetap antusias, menyenangkan ini karena kita lihat peserta juga sangat semangat di dalam belajar. Dan kalau testimoni dari peserta sebenarnya sangat banyak sekali testimoni dari peserta yang sudah mengikuti kelas-kelas atau seminar training dari Sabda Live. Dan ini mungkin saya bacakan aja, ada satu dua testimoni yang sangat baik yang saya lihat. Ini ada salah satu Pak Jet dari Manokwari, Papua. Kemarin dia mengikuti kelas bedah pasca menurut Lukas. Dikatakan kelas ini saling melengkapi sebagaimana kitab Injil lainnya memperlengkapi kitab Lukas. Peserta juga menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda untuk memperlengkapi sesuai situasi di Alkitab dan situasi sekarang ini. Nah, ada satu juga, karena kita juga nggak terpatok dengan teman-teman dari Indonesia dan juga rekan-rekan dari Sabah, khususnya banyak yang mengikuti kelas tahun ini. Ada satu testimoni juga dari Ibu Maria Sakin, yang baru saja melangsungkan kelas PPB. Dia mengatakan, melalui diskusi ini saya diteguhkan, diperkaya dengan pengetahuan tentang latar belakang gereja mula-mula, kanon Alkitab, pelayanan rasul-rasul, dan memahami lebih dalam dari sudut konteks ayatnya. Jadi banyak sekali testimoni, Bu, nggak mungkin saya bacakan semuanya. Nanti teman-teman bisa lihat aja di IG Live-nya, di Instagram-nya MLC. Kita selalu posting juga testimoni dari rekan-rekan ini. Atau bisa masuk ke live Sabda Ok ya, di bagian testimoni itu juga ada ya, Roma ya? Itu lebih banyak lagi. Oke, ya baik Roma, ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang kamu sampaikan kepada sahabat Sabda maupun sahabat MLC yang sedang ikutin IG Live saat ini, Rom? Ya, sesuai dengan tema besar Sabda tahun ini, Digital Habit, saya sangat berharap gitu banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus gitu, bisa menantang dirinya untuk punya biblical habit yang kuat, juga belajar firman Tuhan, belajar tentang doktrin. Khususnya kita rindu gitu anak-anak muda juga bisa semakin banyak yang semakin mengasihi Tuhan dengan punya kehidupan yang penuh dengan ini ya, bukan hanya doa, bukan hanya persekutuan, tapi juga firman Tuhannya semakin diperkuat gitu. Ini kan anak-anak muda ini sebagai generasi penerus gereja nih. Dan salah satunya caranya untuk bisa itu ya ikut kelas-kelas, ikut seminar atau training atau Instagram Live dari IOPA. Itu salah satu cara atau metode yang bisa dipakai juga untuk meningkatkan bagian yang saya sebutkan. Oke, iya, terima kasih banyak Roma ya. Ya, senang sekali karena juga beberapa sahabat MLC, sahabat Sabda sudah bergabung pada sore hari ini. Mereka juga sangat aktif mengikuti kegiatan Sabda Live ya. Ada Ibu Victoria, ada Pak Bobby juga di sini ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dan terima kasih banyak untuk Roma yang sudah berbagi tentang divisi Sabda Live. Ya, kelihatannya kita bertemu setiap saat, setiap waktu, tetapi di balik layarnya ada banyak pergumulan, ada banyak kesibukan, ketelitian, hal kecil yang harus kita perhatikan juga. Dan mohon terus dukungan doa ya, juga dari rekan-rekan sahabat Sabda maupun sahabat MLC ya Rom ya, untuk bisa mendukung supaya ini bisa berjalan terus dengan lancar. Ini salah satu ketegangan yang sering terjadi adalah tadi, seperti masalah-masalah teknis itu ya, setiap hari kita bergumul, supaya ketika kita melakukan live itu ya, kita doakan ini jaringan berjalan dengan lancar, hardware, software yang dipakai juga bisa digunakan dengan baik gitu ya. Sekali lagi terima kasih Roma, terus semangat ya dalam pelayanan bersama dengan rekan-rekan semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye Rom. Ya, bye, salam Sabda. Oke, baiklah sahabat Sabda sekalian ya, sangat bersyukur karena kita hari ini bisa kenal lebih dalam tentang divisi Sabda Live. Jika sahabat Sabda semua punya pertanyaan lebih lagi tentang divisi ini ya, atau usulan-usulan program-program kegiatan yang bisa diselenggarakan dalam divisi Sabda lewat Sabda Live, silahkan bisa kontak kami, hubungi kami ya, supaya kami bisa mempertimbangkannya, dan siapa tahu itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi tubuh Kristus pada saat ini. Silahkan menghubungi kami di 0821 3313 3315 ya, bisa lewat WA atau bisa mengirimkan email kepada kami ke live@sabda.org. Ya, selanjutnya. Baik, saya akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena kami bisa mengenal divisi Sabda Live lewat Kenal Ilsa pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong supaya divisi ini bisa terus Engkau pakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus, pendidikan-pendidikan, pembelajaran teologi, dan juga Tuhan lewat training seminar yang sampaikan sehubungan dengan Alkitab. Bagaimana Tuhan kami bisa menggunakan Alkitab lebih lagi untuk bisa memiliki hidup yang Alkitabiah. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh anggota tim divisi Sabda Live juga ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menolong dan menyertai. Dan juga para sahabat Sabda yang sudah mengikuti maupun yang belum juga Tuhan menolong, sehingga bersama-sama bisa, kedepannya bisa mengikuti dengan lebih lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Sabda sekalian, sekali lagi terima kasih atas atensinya, sudah bergabung bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, salam IT Forget.